Saudara-saudara yang terkasih, masa pandemi ini memang belum berlalu dan seperti kita mengalami juga ada banyak hal yang terjadi yang mengacaukan kehidupan kita pada masa pandemi ini, misalnya dalam kehidupan rohani kita. Salah satu contohnya, bagaimana kita merasakan mungkin beberapa di antara kita atau bahkan banyak di antara kita yang merasakan adanya penurunan hidup rohani mungkin ya. Karena pada saat-saat kita gereja ditutup, tidak bisa misa bersama seperti ini, kita terpaksa harus misa secara online. Dan kita juga mungkin merasakan juga sebagian masih harus terpaksa misa online. Dan misa itu terasa lebih hambar ya, karena tidak datang langsung seperti ini, tidak bisa menyambut komuni secara langsung ya. Dan mungkin membuat juga kita akhirnya ya misa online ini kurang mantap begitu. Lalu akhirnya bisa berefek pada membuat kita ada rasa enggan untuk mengikuti perayaan Ekaristi, atau barangkali juga kalau dulu rajin ikut kegiatan lingkungan, kegiatan di wilayah, atau kelompok-kelompok kategorial, atau kegiatan-kegiatan di gereja. Kemudian pada masa pandemi ini terpaksa kita harus mengurangi atau bahkan tidak bisa ikut lagi, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa menjaga kehidupan rohani kita. Akhirnya di rumah yang dulunya juga rajin berdoa, ya, sekarang muncul masalah-masalah bahwa orang menjadi malas berdoa. Itu sebenarnya bukan karena kita pemalas, bukan, tetapi karena akhirnya menjadi kering ya, lalu membuat kita enggan untuk berdoa, lalu merasakan ya buat apa ya berdoa ya. Atau hal tersebut juga berefek kepada kehidupan yang lain. Akhirnya kita mungkin lebih mudah marah misalnya kepada anggota keluarga kita, menjadi tidak sabaran, atau barangkali juga membuat kita menjadi serasa tertekan ya dengan banyaknya pekerjaan, dengan kondisi pandemi semacam ini. Saudara-saudara yang terkasih, memang saya sendiri merasakan bahwa hidup rohani kalau tidak dijaga, apalagi pada masa pandemi ini, kita bisa menjadi kering dan itu bisa berimbas, berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan rekan-rekan kerja kita misalnya. Saudara-saudara yang terkasih, karena itulah merayakan Natal ini sebenarnya adalah sebuah berkat, sebuah anugerah bagi kita untuk diingatkan kembali tentang pentingnya hubungan kita dengan Allah dalam hidup rohani kita, supaya kita tetap menjaga, karena hidup rohani ini menopang hidup jasmani kita, hidup kita sehari-hari. Hubungan kita yang dekat dengan Allah juga sangat membantu kita untuk bisa menjalani hidup ini dengan lebih kuat, lebih gembira, dan juga membantu kita dalam pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari. Maka masa pandemi yang memporak-porandakan kehidupan kita maupun keluarga kita, di saat kita merayakan Natal ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk diingatkan kembali. Iya, saya memang harus dekat kembali dengan Allah. Saya harus kembali merayakan Ekaristi, karena itulah sumber kekuatan rohani saya. Atau saya juga harus kembali berdoa lagi kepada Tuhan, meskipun mengalami kejenuhan ya, atau kekeringan, saya harus membaca kitab suci lagi. Saya harus lebih banyak berbuat baik lagi. Ya, yang dulu selama masa pandemi kita merasa, ya buat apa ya semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah pengalaman ini sama seperti pengalaman para gembala yang dipanggil untuk menuju ke Bethlehem, karena di sanalah lahir Sang Juru Selamat. Dan mereka setelah mendengarkan warta dari malaikat, tadi malam kita merayakan itu dan mendengarkan bagaimana malaikat memberitakan warta sukacita bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di Bethlehem. Pergilah ke sana, karena disitulah akan kamu jumpai Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih, para gembala menuruti dan mengikuti apa yang dikatakan para malaikat. Mereka bergegas menuju ke sana. Situasinya dalam kondisi mereka di padang gurun,
malam gelap, lalu mereka mendapatkan malaikat-malaikat itu menampakkan diri kepada mereka, memberitakan warta ini, dan mereka cepat-cepat langsung ya, jadi setelah mendengarkan warta itu, meskipun mereka masih belum paham benar, tetapi mereka menuruti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Pergilah mereka ke Betlehem. Di sanalah mereka merasakan sukacita yang luar biasa karena menyaksikan Sang Juru Selamat, bayi mungil dalam palungan. Saudara-saudara yang terkasih, sama pengalamannya dengan kita pada saat merayakan Natal ini, kita dipanggil kembali untuk bersujud kepada Yesus yang lahir, yang hadir dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk diingatkan kembali pentingnya kedekatan kita dengan Allah, karena itu menopang kehidupan jasmani kita. Bagaimana kalau kita dekat dengan Allah, ada sukacita di hati, hubungan kita dengan sesama juga kita perbaiki, bagaimana cinta kasih itu kita munculkan kembali dalam hidup kita, bukan lagi kebencian, dendam, dan ketidaksukaan satu dengan yang lain, tetapi cinta di hati yang kita munculkan. Kembali lagi bagaimana kita mengampuni, berbaik kembali, berdamai kembali dengan orang-orang yang selama ini kurang baik hubungan kita dengannya. Ini sama dengan para gembala yang dipanggil menuju ke Betlehem. Kita juga pada masa Natal ini dipanggil menuju ke Betlehem, bersembah sujud kembali kepada Allah, memperbaiki hidup kita yang porak-poranda karena ada efek samping dari pandemi ini. Saatnya bagi kita pula di keluarga-keluarga untuk memperbaiki hubungan kita yang mungkin kurang baik di keluarga-keluarga, karena Yesus juga mau lahir dalam keluarga Nazaret, menjadi manusia. Pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa. Allah kok menjadi manusia? Tidak pernah manusia memikirkan hal tersebut. Namun kenyataannya Allah mau menjadi manusia, tinggal dalam sebuah keluarga. Dengan demikian kita pun juga merasakan bahwa Allah juga mau tinggal dalam keluarga-keluarga kita. Dan inilah bagi kita semua bahwa kita diingatkan kembali, mungkin ada konflik-konflik tertentu dalam keluarga kita, kurang baik hubungan satu dengan yang lain. Kesempatan bagi kita untuk memperbaiki itu, seperti kita juga dipanggil ke Betlehem untuk bersembah sujud di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kekurangan kita, agar kita mendapatkan kembali anugerah Allah yang memang sebenarnya setiap saat dicurahkan kepada kita, hanya terhambat karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, maka dengan demikian masa Natal ini adalah perayaan anugerah bagi kita. Setiap di antara kita mendapatkan kehadiran Allah dalam keluarga-keluarga kita khususnya juga. Memperbaiki hubungan itu, mencoba untuk menghadirkan cinta kembali dalam keluarga-keluarga kita. Inilah yang sebenarnya Tuhan hadirkan dalam saat Natal. Yesus yang mau lahir dalam keluarga kudus. Yesus yang sebenarnya mau berpihak kepada setiap keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih, memang kadang kita berputus asa dalam kehidupan keluarga kita karena ada banyaknya persoalan mungkin, namun kita senantiasa memohon rahmat Tuhan agar Tuhan juga memulihkan kembali apa yang terjadi dalam keluarga kita. Bagi keluarga-keluarga kita yang dalam keadaan baik-baik dan bahagia, kita tetap perlu terus menjaga hal tersebut supaya kita senantiasa merasakan sukacita Natal itu bukan hanya pada saat Natal saja, tetapi terus-menerus kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon rahmat dan anugerah Tuhan agar Natal ini sungguh menjadi berkat dan sukacita saat kita berdamai kembali dengan orang-orang di sekitar kita, karena itulah ungkapan syukur kita, berterima kasih karena Allah mau hadir dalam kehidupan kita.